Halo guys, kembali lagi dengan Onzil Channel. Bersama kita bahas fakta-fakta menarik dunia. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya kita semakin semangat memberikan info-info menarik tentang peradaban dunia dan hal-hal unik lainnya. Serta jika info ini kamu rasa menarik boleh di-share ke teman-teman yang lain guys. Membahas masyarakat Romawi kuno dikenal sering menyimpan catatan tertulis tentang kehidupan sehari-hari mereka guys. Tak heran, kalau buku-buku sejarah dunia dan peradaban barat selalu mencakup sejarah Romawi di dalamnya. Namun, ada beberapa fakta terselubung yang jarang diketahui oleh khalayak umum. Beberapa di antaranya mari kita bahas guys. Pertama, bangsa Romawi memuja dewa kotoran. Sterculius adalah dewa pupuk dan kotoran Romawi kuno. Entitas kotoran lainnya adalah Cloacina, dewi saluran pembuangan, serta Cripitus, dewa toilet. Cloacina adalah dewi pelindung saluran pembuangan kota Roma, yang dikenal sebagai Cloaca Maxima. Seperti dilansir Sewer History, bangsa Romawi juga menganggap Cloacina sebagai dewi kesucian, dewi kotoran, dan pelindung hubungan seksual dalam pernikahan. Selama berabad-abad, dia berafiliasi dengan Venus, dewi kecantikan dan cinta, dan secara bertahap dikenal oleh banyak orang sebagai Venus Cloacina. Kedua, memiliki beberapa buku yang meramalkan masa depan. Mengutip buku Rubicon, The Last Years of the Roman Republic, dikatakan kalau bangsa Romawi memiliki buku-buku yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itu bukanlah koleksi buku biasa, karena di dalamnya terdapat ramalan tentang masa depan Romawi dan warganya, termasuk akhir yang tak terelakkan dari Republik Romawi. Buku-buku ini disimpan di dalam kuil Jupiter di mana hanya penerjemah paling terampil yang diizinkan untuk membacanya. Sebuah legenda mengatakan kalau seorang wanita tua mendekati Raja Lucius Tarquinius saat Roma masih diperintah oleh Raja-Raja Etruria. Dikisahkan, kalau wanita itu menawarinya 9 buku dengan harga yang tidak masuk akal, yang kemudian ditolak oleh Tarquinius dengan ucapan, harum. Wanita itu pun membakar 3 buku dan menawarkan 6 sisanya, masih menuntut harga yang sama. Sekali lagi, Tarquinius menolak. Namun kali ini, dia mulai mempertanyakan buku-buku itu. Wanita itu kembali membakar 3 buku lagi, dan menawarkan 3 sisanya. Tanpa pertimbangan lagi, Tarquinius pun langsung membeli 3 buku tebal itu. Setelah membacanya dengan teliti, ia tahu kalau buku-buku itu adalah ramalan yang menceritakan tentang naik turunnya peradaban Romawi. Banyak yang mengaitkan wanita tua itu dengan Sibyl Oracle yang telah meramalkan jatuhnya Troy. Sejak hari itu, buku-buku itu terus dirahasiakan dan dijaga ketat. Buku-buku itu hanya dibawa keluar ketika kota Roma sedang dalam bahaya atau para pemimpinnya membutuhkan jawaban atas masalah yang sedang dihadapi. Ketiga, publicani atau pemungut pajak di masa Romawi kuno. Percaya atau tidak, pemungut pajak saat ini jauh lebih baik daripada pemungut pajak di masa lampau. Selama abad kedua sebelum Masehi, para pengusaha Romawi yang disebut publicani mendominasi dunia kuno. Ketika sampai di wilayah yang baru ditaklukkan oleh pasukan Romawi, mereka akan langsung mematok biaya pajak yang tinggi. Seperti para pemungut pajak pada masanya, publicani suka memeras uang dari orang miskin dan menginjak-injak yang termiskin dari yang miskin. Menurut Britannica, kekayaan yang mereka dapatkan memungkinkan mereka untuk mengontrol perdagangan, perbankan, dan pengiriman barang di wilayah Romawi kuno. Mereka juga sering memakai taktik brutal untuk menjatuhkan orang-orang timur dengan kekuatan militer yang kuat, termasuk polis-polis Yunani. Pada saat itu, publicani akan memungut pajak yang disebut decuma atau pajak panen 10%, yang sebagian besar jatuh ke tangan pemerintah Romawi. Demikian fakta menarik tentang Romawi kuno. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.